Perkenalkan, nama saya Agus Kopradani, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Lomade Gayatri Yetita Aurora, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nikade Arsita Warini, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nikade Martanda Dwi Prameswari, absen 25. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Permitasari, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Niputu Pratiwi, saya nomor absen 31. Saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya Kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singosari pada 1292 Masehi akibat pemberontakan Jayakatwang Adipati Kediri. Raden Wijaya kemudian meminta bantuan kepada Adipati Madura yang bernama Arya Wiraraja untuk membalas dendam. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singosari mengaku ingin mengabdikan diri kepada Jayakatwang. Jayakatwang menyambutnya dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah bernama Hutan Tarik. Saat membabat Hutan Tarik untuk dijadikan pendesaan, Raden Wijaya menemukan buah maja yang rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalaman itulah, pendesaan yang dibangun kemudian diberi nama Majapahit. Dalam perkembangannya, penduduk dari Tumapel dan Daha mulai berdatangan untuk tinggal di Majapahit. Setelah membalas dendam terhadap Jayakatwang dan mengusir pasukan Cina utusan Kubilai Khan dari tanah Jawa, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi. Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai letak kerajaan dari Majapahit. Letak kerajaan Majapahit berada di Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik, tepatnya di sekitar tepi Sungai Berantas. Hal ini karena Sungai Berantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik kerajaan Kediri maupun Singasari, sehingga tepat untuk dijadikan wilayah pertahanan desa, yang akhirnya yang menjadi wilayah kerajaan ini dinamai Majapahit karena banyak buah maja dengan rasa pahit di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Pararaton menceritakan tentang Raja-Raja Singasari, juga menjelaskan tentang Majapahit. Yang kedua yaitu Kitab Kutaramanawa, berisikan tentang aturan hukum di Majapahit. Yang ketiga yaitu Kitab Nagara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Yang keempat yaitu Prasasti Butak, mengisahkan peristiwa keruntuhan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Kerajaan Majapahit. Yang kelima yaitu Kroni Yinyai, menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit pada tahun 1418. Yang keenam yaitu Kroni Dinasti Ming, menceritakan tentang struktur dan filsafat Majapahit pada tahun 1368 sampai 1643. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aurora. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Pada awal berdirinya, Kerajaan Majapahit berhasil berkembang menjadi suatu kerajaan terbesar di Nusantara, yang dimana kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada Kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Kerajaan Majapahit memiliki wilayah yang sangat luas, yang dimana oleh karena itu Muhammad Yamin menyebut Kerajaan Majapahit sebagai negara nasional kedua. Kejayaan Majapahit tidak luput dari peran Gajah Mada, yaitu Mahapatih yang berhasil menumpas pemberontakan dan bersumpah akan menyatukan Nusantara. Selama 3 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada berhasil membuat seluruh pasukan seluruh kepulauan Indonesia, bahkan Jazirah Malaka mengibarkan panji-panji Majapahit.
Sumpah Palapa yang dilontarkan oleh Gajah Mada pun terlaksana. Dengan daerah kekuasaan Majapahit yaitu meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah dengan Tumasik dan sebagian kepulauan Filipina. Namun selain itu, kerajaan ini juga menjalin hubungan relasi dengan Java Thailand, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, Vietnam, India, dan juga Cina. Dalam membina suatu hubungan dengan luar negeri, Majapahit mengenal moto Mitreka Sata, yang artinya yaitu negara sahabat. Di bawah pimpinan Laksamana Mala, Majapahit membentuk angkatan laut yang sangat kuat, yang dimana tugas utamanya yaitu mengawasi seluruh perairan yang ada di Nusantara. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemajuan di berbagai bidang dan juga kekuatan militer dan strateginya. Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial ekonomi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki dua faktor pendukung yang menunjang kemajuan ekonominya, yaitu salah satunya keberadaan Sungai Berantas dan Bengawan Solo, serta adanya beberapa pelabuhan antara bandar dagang milik Majapahit di pantai utara Jawa. Kerajaan Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang terletak di antara lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di dataran rendah bagian utara Jawa Timur. Keberadaan dua sungai inilah yang menjadi faktor utama pendukung perekonomian Majapahit. Sungai adalah jalur perdagangan penting bagi Majapahit, yaitu melalui Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Adanya jalur sungai ini dapat melancarkan perdagangan dari pesisir menuju pedalaman, begitu pula sebaliknya. Selain itu, di daerah sekitar aliran sungai dilakukan proyek perbaikan tanggul untuk menangkal terjadinya banjir. Dalam buku Sejarah Indonesia tahun 2014 diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun oleh Amurwani dan kawan-kawan. Jelaskan pada era Hayam Wuruk. Dibangun sarana dan prasarana lalu lintas seperti jalan dan jembatan. Adanya akses jalan yang baik dan jembatan sebagai penghubung antar tempat semakin mendukung peningkatan rakyat Majapahit. Adapun faktor yang kedua adalah peran beberapa pelabuhan atau bandar dagang milik Kerajaan Majapahit, terutama yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Pelabuhan atau bandar dagang ini amat penting dalam mendukung perdagangan sebagai salah satu kekuatan ekonomi Majapahit. Di wilayah 6 kekuasaan Majapahit terdapat banyak kota pesisir yang sekaligus menjadi pelabuhan. Sebut saja Canggu, Surabaya, Melayu, Tuban, Kalimas, Pasuruan, dan lainnya. Pelabuhan atau bandar-bandar dagang Majapahit berfungsi sebagai sarana ekspor impor dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Selain itu, Majapahit juga diuntungkan dengan hasil pajak terkait komoditas tersebut. Jalur pelayanan ini berimbas kepada kemakmuran wilayah kekuasaan Majapahit. Pada masa ini sudah terjadi perdagangan antara pulau, bahkan perniagaan dengan luar seperti Cina, India, Siam atau Thailand, Persia atau Iran, dan negeri-negeri Melayu serta kawasan timur Nusantara. Berdasarkan catatan dari Wang Taiyuan yang merupakan pedagang dari Tiongkok, ia menyebutkan bahwa komoditas ekspor di Pulau Jawa pada zaman Kerajaan Majapahit meliputi kain, garam, lada, dan burung kakak tua. Sementara, jenis barang yang diimpor seperti emas, perak, mutiara, sutra, besi, dan keramik. Kemajuan kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis mata uang yang berhasil dibuat yaitu dari bahan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, berdasarkan catatan dari biarawan Katolik Roma yang bernama Odorico, ia menyebutkan bahwa saat mengunjungi Istana Jawa, ia melihat istana tersebut penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya di Kerajaan Majapahit. Di dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun, sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Cendala,
Melcha, dan Tulcha. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Brahmana sendiri merupakan kaum pendeta, Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja, Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan. Sedangkan Sudra adalah budak. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita yang hanya melayani suami, tidak boleh kecampur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit, dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit juga berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan, seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Kunjarakarna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di antaranya, pertama, banyaknya wilayah taklukan yang melepaskan diri. Kedua, terdapat konflik perebutan tahta. Ketiga, meletusnya Perang Paragrag. Keempat, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak.